Dalam hidup, terkadang kita merasa seperti meniti perjalanan panjang yang penuh beban. Ada saat di mana langkah terasa ringan, tetapi tidak jarang pula kita terseret oleh kesedihan, kehilangan, dan ketidakpastian. Dalam keheningan malam, ketika pikiran tidak lagi bisa bersembunyi dari dirinya sendiri, muncul pertanyaan yang sederhana namun dalam. Mengapa hidup terasa begitu berat? Dalam ajaran Buddha, penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dipahami. Hidup tidak dijanjikan sebagai jalan yang mudah, tetapi sebagai kesempatan untuk melihat dengan jernih, memahami dengan bijaksana, dan akhirnya terbebas dari belenggu batin. Beratnya hidup justru menjadi pintu masuk menuju kebijaksanaan. Seringkali kita mengira bahwa kebahagiaan berarti ketiadaan masalah. Namun Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi luar, melainkan pada bagaimana kita memandang dan merespons kehidupan itu sendiri. Dalam setiap kesulitan, tersimpan kemungkinan untuk tumbuh, berubah, dan menemukan makna yang lebih dalam. Maka, ketika hidup terasa berat, mungkin itu bukan pertanda bahwa kita berada di jalan yang salah. Bisa jadi, justru itulah undangan untuk melihat lebih dalam, melampaui permukaan, melampaui keluhan, dan menemukan makna yang tersembunyi di balik setiap pengalaman. Mari telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 6 pemahaman tentang hidup yang berat namun bermakna. Pertama, duka, kebenaran tentang penderitaan. Dalam ajaran Buddha, hidup yang terasa berat dipahami melalui konsep duka, sebuah kenyataan mendasar bahwa keberadaan ini tidak pernah sepenuhnya memuaskan. Duka bukan hanya tentang rasa sakit yang nyata, tetapi juga tentang kegelisahan halus yang sering tidak kita sadari, seperti perasaan bahwa sesuatu selalu kurang, selalu belum cukup, bahkan ketika segala sesuatu tampak baik-baik saja. Duka hadir dalam banyak bentuk. Ia muncul saat kita kehilangan, saat kita gagal, saat kita sakit. Namun ia juga hadir dalam kebahagiaan yang tidak bertahan lama, dalam hubungan yang berubah, dalam pencapaian yang ternyata tidak membawa kepuasan sejati. Bahkan dalam momen yang indah sekalipun, ada bayangan halus bahwa semuanya akan berlalu. Seringkali manusia mencoba menolak kenyataan ini. Kita mengejar kesenangan, menghindari rasa sakit, dan membangun ilusi bahwa suatu hari nanti kita akan mencapai kondisi di mana semuanya sempurna. Namun justru dalam penolakan itulah duka semakin kuat mencengkeram, karena kita melawan sifat dasar kehidupan yang selalu berubah. Buddha tidak mengajarkan duka untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk membuka mata kita. Dengan melihat penderitaan secara jujur, tanpa menyangkal, tanpa membesar-besarkan, kita mulai memahami bahwa hidup tidak harus sesuai dengan keinginan kita agar memiliki makna. Kesadaran ini bukan melemahkan, melainkan membebaskan. Ketika kita berhenti menghindari duka, kita mulai melihatnya sebagai guru. Ia mengajarkan tentang ketidakkekalan, tentang keterikatan, dan tentang cara kita menciptakan penderitaan itu sendiri. Dari sini, muncul kebijaksanaan yang tidak bisa diperoleh dari kenyamanan semata, kebijaksanaan yang lahir dari keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Memahami duka adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. Bukan karena penderitaan hilang seketika, tetapi karena cara kita memandangnya berubah. Hidup mungkin tetap berat, tetapi tidak lagi membingungkan. Dan dalam pemahaman itu, perlahan muncul kedamaian, bukan karena dunia menjadi ringan, tetapi karena hati kita menjadi lebih luas untuk menerimanya. Kedua, akar penderitaan, keinginan dan keterikatan. Seringkali kita mengira bahwa sumber penderitaan terletak pada dunia luar,
pada keadaan, orang lain, atau nasib yang tidak berpihak. Namun dalam ajaran Buddha, akar penderitaan justru bersemayam di dalam batin, yaitu tanha, keinginan yang melekat dan tidak pernah benar-benar puas. Bukan dunia yang sepenuhnya membebani kita, melainkan cara kita menggenggam dunia itu. Lihatlah bagaimana pikiran bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kita menginginkan keberhasilan, pengakuan, cinta yang sempurna, dan kepastian masa depan. Keinginan-keinginan ini tampak wajar, bahkan manusiawi. Namun ketika keinginan itu berubah menjadi keharusan, harus berhasil, harus dicintai, harus seperti yang diharapkan, disitulah benih penderitaan mulai tumbuh tanpa kita sadari. Keterikatan tidak hanya muncul pada hal-hal yang kita sukai, tetapi juga pada identitas yang kita bangun. Kita melekat pada peran, pada citra diri, pada siapa kita pikir kita ini. Ketika sesuatu mengancam gambaran itu, kritik, kegagalan, atau perubahan, kita merasa terluka, seolah-olah diri kita yang sejati ikut hancur. Padahal, dalam pandangan Buddha, apa yang kita sebut diri pun bersifat sementara dan terus berubah. Ada ironi yang halus di sini, semakin kuat kita menggenggam, semakin besar rasa takut kehilangan. Dan semakin kita takut kehilangan, semakin hidup terasa sempit dan penuh kecemasan. Kita menjadi penjaga dari apa yang kita miliki, bukan lagi penikmat dari apa yang ada. Hidup berubah menjadi medan kekhawatiran, bukan ruang kebebasan. Melepaskan dalam ajaran Buddha bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Ia adalah tindakan batin yang lembut namun radikal, membiarkan segala sesuatu hadir dan pergi tanpa harus menguasainya. Seperti membuka genggaman tangan yang lelah, kita tidak kehilangan apapun yang sejati, justru kita terbebas dari ketegangan yang selama ini kita pelihara sendiri. Ketika kelekatan mulai dilonggarkan, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dikendalikan. Kita mulai menjalani pengalaman apa adanya, tanpa terlalu banyak tuntutan. Dari sini muncul kebebasan yang sunyi namun dalam, sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada apakah hidup berjalan sesuai keinginan, tetapi pada kemampuan kita untuk tidak lagi diperbudak oleh keinginan itu sendiri. Ketiga, ketidakkekalan, anicca, segala sesuatu berubah. Dalam ajaran Buddha, anicca mengajarkan bahwa tidak ada satu pun yang tetap. Segala sesuatu, pikiran, perasaan, tubuh, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri, selalu berada dalam arus perubahan. Namun anehnya, batin manusia cenderung menginginkan kepastian dan keabadian. Kita berharap kebahagiaan bertahan selamanya, dan diam-diam takut bahwa kesedihan juga akan menetap tanpa akhir. Jika kita memperhatikan kehidupan sehari-hari, perubahan sebenarnya begitu nyata. Pagi berganti siang, siang berganti malam. Emosi yang tadi terasa begitu kuat, perlahan memudar tanpa kita sadari. Orang-orang datang dan pergi, keadaan naik dan turun. Namun meskipun kita hidup di tengah perubahan, seringkali kita tetap bertindak seolah-olah segala sesuatu bisa dipertahankan. Disinilah letak beban itu muncul. Kita menderita bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena kita tidak siap untuk kehilangan. Kita menolak kenyataan bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Kita berusaha menahan apa yang indah, dan mengusir apa yang tidak menyenangkan, padahal keduanya tunduk pada hukum yang sama, berubah. Memahami anicca bukan sekadar konsep intelektual, melainkan pengalaman batin yang mendalam. Ketika kita benar-benar melihat bahwa setiap momen muncul dan lenyap, kita mulai menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita genggam sepenuhnya. Kesadaran ini bisa terasa menakutkan di awal, tetapi di balik itu, tersembunyi kebebasan yang besar. Bayangkan jika kita hidup dengan kesadaran penuh akan ketidakkekalan.
Kita akan lebih menghargai apa yang ada tanpa harus memilikinya. Kita bisa menikmati kebahagiaan tanpa takut kehilangannya, dan menghadapi kesedihan tanpa merasa terjebak selamanya. Hidup menjadi lebih ringan, karena kita tidak lagi melawan arus perubahan. Anicca mengajarkan kita untuk berdamai dengan kehidupan itu sendiri. Bahwa tidak ada yang benar-benar bisa dipertahankan, tetapi juga tidak ada yang selamanya menyiksa. Dalam pemahaman ini, muncul kebijaksanaan yang halus. Kita belajar untuk hadir sepenuhnya di setiap momen, bukan karena momen itu akan bertahan, tetapi justru karena ia akan berlalu. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, tanpa diri, anatta, siapa yang sebenarnya menderita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita hampir selalu berbicara dalam bahasa aku dan milikku. Aku yang terluka, aku yang gagal, aku yang tidak dihargai. Namun dalam ajaran Buddha, konsep anatta mengajak kita melihat lebih dalam, apakah benar ada aku yang tetap utuh dan tidak berubah di balik semua pengalaman itu. Jika kita mengamati dengan jujur, apa yang kita sebut sebagai diri ternyata terus berubah dari waktu ke waktu. Pikiran hari ini berbeda dengan kemarin, perasaan datang dan pergi, tubuh pun mengalami perubahan tanpa henti. Bahkan keyakinan dan identitas yang kita pegang erat bisa bergeser seiring pengalaman hidup. Lalu di manakah aku yang tetap itu berada? Buddha mengajarkan bahwa apa yang kita anggap sebagai diri hanyalah kumpulan proses, tubuh, perasaan, persepsi, bentuk pikiran, dan kesadaran yang saling bergantung dan terus bergerak. Tidak ada inti yang berdiri sendiri. Seperti aliran sungai yang tampak sama namun airnya selalu berganti, demikian pula diri kita. Tampak utuh, tetapi sebenarnya selalu berubah. Penderitaan menjadi berat karena kita melekatkan semuanya pada aku. Ketika ada kritik, kita merasa diserang. Ketika ada kegagalan, kita merasa diri kita tidak berharga. Padahal, yang terjadi hanyalah sebuah pengalaman yang muncul dan berlalu. Dengan memberi label, ini aku, kita memperbesar luka yang sebenarnya bisa dilewati dengan lebih ringan. Bayangkan jika kita mulai melihat pengalaman tanpa langsung mengaitkannya dengan identitas diri. Rasa marah bukan lagi aku marah, tetapi hanya ada kemarahan. Kesedihan bukan aku yang menderita, tetapi ada kesedihan yang muncul. Perubahan sudut pandang ini tampak sederhana, namun memiliki kekuatan besar untuk melonggarkan beban batin. Memahami anatta bukan berarti kita kehilangan diri, melainkan kita terbebas dari ilusi tentang diri yang kaku dan sempit. Kita menjadi lebih terbuka, lebih fleksibel, dan tidak mudah terjebak dalam penderitaan yang dipersonalisasi. Dalam kebebasan itu, muncul kedamaian yang halus, sebuah kesadaran bahwa hidup mengalir tanpa harus selalu dipusatkan pada aku. Kelima, jalan tengah, tidak menolak, tidak melekat. Dalam menghadapi hidup yang berat, manusia sering terjebak pada dua kecenderungan yang berlawanan,
seperti menolak apa yang tidak menyenangkan, atau melekat kuat pada apa yang memberi kenikmatan. Kita ingin lari dari rasa sakit, sekaligus menggenggam erat kebahagiaan. Namun dalam ajaran Buddha, kedua sikap ini sama-sama mengikat. Jalan keluar yang ditawarkan adalah jalan tengah, sebuah cara hidup yang tidak terjebak dalam ekstrim manapun. Jalan tengah bukan berarti hidup tanpa arah atau tanpa usaha. Justru sebaliknya, ia adalah keseimbangan yang sadar. Kita tetap berusaha, tetapi tidak diperbudak oleh hasil. Kita tetap merasakan, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Ini adalah seni hidup yang halus, berjalan di antara keinginan dan penolakan, tanpa sepenuhnya jatuh pada keduanya. Dalam kehidupan nyata, jalan tengah bisa terlihat sederhana, tetapi sulit dijalani. Misalnya, ketika menghadapi kegagalan, kita tidak menolak kenyataan dengan menyangkal atau menyalahkan, tetapi juga tidak tenggelam dalam putus asa. Kita menerima apa adanya, belajar darinya, lalu melangkah kembali, tanpa membawa beban berlebih dalam hati. Ada kedalaman spiritual dalam sikap ini. Jalan tengah mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap pengalaman, tanpa harus mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Rasa sakit tetap dirasakan, tetapi tidak diperbesar. Kebahagiaan tetap dinikmati, tetapi tidak dikejar secara berlebihan. Hidup menjadi lebih jernih, karena kita tidak lagi terombang-ambing oleh reaksi yang ekstrim. Seringkali, ketenangan yang kita cari justru hilang karena kita terlalu keras dalam mengendalikan hidup. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai harapan. Namun jalan tengah mengundang kita untuk melonggarkan kontrol itu, bukan menjadi pasif, tetapi menjadi selaras dengan aliran kehidupan yang apa adanya. Jalan tengah adalah ruang di mana kebijaksanaan tumbuh secara alami. Di sana tidak ada perlawanan yang berlebihan, juga tidak ada keterikatan yang membelenggu. Yang ada hanyalah kesadaran yang tenang, yang mampu menerima dan menjalani hidup dengan utuh. Dari titik keseimbangan inilah, beban hidup perlahan terasa lebih ringan, dan hati menemukan kedamaiannya sendiri. Keenam, membangkitkan kesadaran, cahaya di tengah kegelapan. Di tengah hidup yang terasa berat, seringkali yang membuat segalanya semakin gelap bukan hanya peristiwa itu sendiri, tetapi pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita mengingat masa lalu dengan penyesalan, membayangkan masa depan dengan kecemasan, hingga akhirnya kehilangan pijakan pada saat ini. Dalam ajaran Buddha, sati atau kesadaran penuh hadir sebagai cahaya, bukan untuk menghapus kegelapan, tetapi untuk membuat kita mampu melihat dengan jelas di dalamnya. Kesadaran bukanlah sesuatu yang rumit atau jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam hal-hal sederhana, menyadari napas yang masuk dan keluar, merasakan langkah kaki saat berjalan, atau memperhatikan emosi yang muncul tanpa terburu-buru bereaksi. Namun justru dalam kesederhanaan itulah kekuatannya. Ia mengembalikan kita dari kekacauan pikiran menuju kenyataan yang sedang berlangsung. Seringkali kita menganggap penderitaan sebagai musuh yang harus dilawan atau dihindari. Namun dengan kesadaran, kita mulai melihatnya dari sudut yang berbeda. Rasa sakit, kegelisahan, dan ketakutan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus disingkirkan, melainkan sebagai fenomena yang bisa diamati. Dari sini, muncul jarak yang halus antara kita dan apa yang kita rasakan. Dalam praktiknya, kesadaran mengajarkan kita untuk tidak langsung larut dalam reaksi otomatis. Ketika marah muncul, kita tidak langsung bertindak. Ketika sedih datang, kita tidak langsung tenggelam. Kita belajar untuk berhenti sejenak, melihat, dan memahami. Dalam jeda itulah, kebebasan mulai muncul, kebebasan untuk memilih respons yang lebih bijaksana.
Kesadaran juga membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan. Kita mulai melihat pola-pola batin, bagaimana keinginan muncul, bagaimana keterikatan terbentuk, dan bagaimana penderitaan berkembang. Tanpa kesadaran, semua ini terjadi secara otomatis. Namun dengan kesadaran, kita seperti menyalakan lampu di dalam ruang gelap, segala sesuatu menjadi terlihat. Mindfulness bukan sekadar teknik, melainkan cara hidup. Ia adalah kehadiran yang utuh di setiap momen, apapun isinya. Dalam terang kesadaran ini, penderitaan perlahan kehilangan kekuatannya untuk menguasai kita. Dan dari sana, makna hidup tidak lagi tersembunyi. Ia muncul dengan sendirinya, tenang dan jernih, di tengah apapun yang sedang kita alami. Ketika kita merenungkan hidup dengan jujur, kita menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang benar-benar bebas dari kesulitan. Setiap orang memikul bebannya masing-masing, seringkali tanpa terlihat oleh orang lain. Namun justru dalam kesunyian beban itu, ada ruang untuk mengenal diri lebih dalam. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari jalan keluar, hingga lupa untuk duduk sejenak dan mendengarkan. Mendengarkan napas, mendengarkan hati, dan mendengarkan kehidupan apa adanya. Di sanalah kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, melainkan belajar berdamai dengannya. Dan ketika kita berhenti melawan, sesuatu yang lembut mulai muncul, sebuah penerimaan yang tidak pasif, tetapi penuh kesadaran. Dari situ, makna hidup tidak lagi dicari di luar, melainkan ditemukan dalam cara kita hadir di setiap momen. Hidup memang berat, dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya ringan. Akan selalu ada kehilangan, kegagalan, dan perubahan yang tidak kita inginkan. Namun itu bukan alasan untuk putus asa, melainkan alasan untuk melihat hidup dengan cara yang lebih dalam dan lebih jernih. Dalam setiap beban, tersembunyi kesempatan untuk tumbuh. Dalam setiap luka, ada potensi untuk kebijaksanaan. Dan dalam setiap kegelapan, selalu ada kemungkinan untuk menemukan cahaya, jika kita mau membuka mata batin kita. Ajaran Buddha tidak menjanjikan kehidupan tanpa penderitaan, tetapi menawarkan jalan untuk memahami dan melampauinya. Dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan welas asih, kita bisa berjalan melalui kehidupan ini dengan hati yang lebih ringan, meskipun dunia tetap berat. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa ringan beban yang kita pikul, tetapi tentang bagaimana kita memaknainya. Dan ketika makna itu ditemukan, bahkan beban terberat pun bisa menjadi jalan menuju kebebasan batin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.